Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kepemimpinan dalam agama Hindu. Sebelumnya, Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Dan sebagai umat yang beragama, sebelum mengawali setiap kegiatan kita, kita harus memulainya dengan doa. Mari kita mengambil sikap amusti karana. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Liastam Dewasca Sarwe Amretna Sakama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya-Mu yang senantiasa memancar. Baik anak-anak, seperti yang kita sudah katakan tadi bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kepemimpinan dalam agama Hindu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan kepemimpinan dalam agama Hindu. Yang kedua, anak-anak dapat menguraikan contoh-contoh kepemimpinan dalam agama Hindu. Yang ketiga, anak-anak mampu mendemonstrasikan tipologi kepemimpinan Hindu. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak mampu menceritakan contoh-contoh kepemimpinan dalam agama Hindu. Ibu mengutip sebuah seloka pada Bhagavad Gita bab 2 seloka 31 yang berbunyi, apabila engkau sadar akan kewajibanmu, engkau tidak akan gentar. Bagi pemimpin, tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang menegakkan kebenaran. Sosok pemimpin yang utama bila mana kepemimpinannya berpegang pada dharma dalam upaya mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Hal yang sangat penting untuk dihindari oleh seorang pemimpin adalah pemimpin yang berjiwa bengis, semena-mena, kikir dan selalu berbuat onar. Di zaman sekarang yang perlu dihindari oleh seorang pemimpin adalah pemimpin yang suka menebar kebohongan atau berita bohong atau sekarang kita sebut dengan hoax yang menyebabkan keresahan masyarakat. Nah, berikut ini akan diuraikan konsep kepemimpinan dalam agama Hindu mengenai pemimpin yang baik, berpegang teguh pada ajaran Dharma yang selalu mensejahterakan rakyat, pemberani, cakap, bijaksana, lembut, dan tanggap akan masalah serta dicintai oleh rakyat. Kita akan bahas satu persatu mengenai tipologi kepemimpinan dalam Hindu. Kita akan membahas satu persatu tipologi kepemimpinan dalam agama Hindu. Yang pertama adalah Satwarnaning Rajaniti. Satwarnaning Rajaniti atau Sat Sasana adalah 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Konsep ini ditulis oleh Chandra Prakash Bambari dalam buku Substance of Hindu Polity, di mana bagian-bagian Satwarnaning Rajaniti ini adalah yang pertama adalah Abhigamika atau mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. Jadi seorang raja itu harus mampu untuk menarik perhatian dari rakyatnya. Yang kedua adalah Pratnya, artinya seorang raja atau pemimpin haruslah bijaksana. Yang ketiga adalah Utsaha, artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. Yang keempat adalah Atma Sampat, artinya seorang raja atau pemimpin harus bermoral yang luhur.
Yang kelima, Sakya Samanta, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Yang keenam adalah Aksudra Parisatka, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu memimpin sidang para menterinya dan dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tipologi yang kedua yaitu Catur Kotamaning Nerpati. Catur Kotamaning Nerpati merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit, sebagaimana ditulis oleh Muhammad Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit. Catur Kotamaning Nerpati adalah 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagian-bagiannya adalah: yang pertama adalah Jenana Wisesa Suda. Artinya, raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus memahami kitab suci atau ajaran agama. Yang kedua adalah Kaprahitaning Praja. Artinya, raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyatnya. Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyatnya. Hal ini sebagaimana perumpamaan singa atau raja hutan dan hutan dalam Kakawiniti Sastra yang berbunyi, singa adalah penjaga hutan, akan tetapi ia pun selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dan hutan berselisih, lalu singa meninggalkan hutan, hutannya kelak akan rusak, dibinasakan orang. Pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang. Singa yang lari bersembunyi di tengah-tengah ladang pun akan diserbu dan dibinasakan. Bagian yang ketiga yaitu Kawiryan. Artinya seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pengetahuan suci yang dimilikinya, sebagaimana yang disebutkan pada syarat sebelumnya. Syarat yang keempat yaitu wibawa, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Raja yang berwibawa sudah tentu akan disegani oleh rakyat dan bawahannya. Syarat yang ketiga yaitu Tri Upaya Sandi. Dalam Lontar Raja Patigundala disebutkan bahwa seorang raja harus memiliki 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Bagian-bagiannya adalah, yang pertama adalah rupa. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus mampu untuk mengamati wajah dari para rakyatnya atau melihat ekspresi dari rakyatnya. Dengan begitu, pemimpin atau raja akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. Bagian yang kedua yaitu wangsa. Artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat atau stratifikasi sosial agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Dan syarat yang ketiga yaitu guna. Artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya, sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Tipologi yang keempat yaitu Panca Upaya Sandi. Dalam Lontar Siwa Buddhagama Tatwa disebutkan, ada 5 tahapan upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab raja tersebut. Bagian-bagiannya adalah, yang pertama maya. Seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang masih belum jelas duduk perkaranya. Yang kedua adalah upeksa, artinya seorang pemimpin harus meneliti dan menganalisis semua data yang sudah dikumpulkan tersebut dan mengmodifikasikan secara profesional dan proporsional. Yang ketiga adalah indrajala,
Artinya, seorang pemimpin harus bisa mencari jalan keluar dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan hasil analisis permasalahan. Yang keempat, wikrama. Artinya seorang pemimpin harus melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan syarat yang kelima atau tahapan yang kelima adalah logika. Artinya seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan. Tipologi yang kelima adalah Astabrata. Astabrata adalah ajaran kepemimpinan yang diberikan atau diturunkan oleh Sri Rama kepada Gunawan Wibisana. Ajaran ini diberikan sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan Alengkapura pasca kemenangan Sri Rama melawan keangkara murkaan Rahwana. Adapun kedelapan bagian Astabrata tersebut adalah: yang pertama adalah Indrabrata. Kepemimpinan bagaikan Dewa Indra atau Dewa Hujan, di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian, seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. Yang kedua adalah Yamabrata. Kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bagaikan Sang Hyang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. Yang ketiga adalah Suryabrata. Kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya bagaikan Sang Surya yang menyinari dunia. Yang keempat adalah Chandrabrata. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan Sang Chandra yang bersinar di malam hari. Yang kelima adalah Bayubrata. Seorang pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak atau bayu dari rakyat dan memberikan angin segar untuk para kaula alit atau wong cilik atau rakyat, sebagaimana sifat sang bayu yang berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Yang keenam adalah Baruna Brata. Seorang pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul sebagaimana Sang Hyang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. Yang ketujuh adalah Agni Brata. Seorang pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya atau menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya. Dan yang terakhir adalah Kwera atau Pertiwi Brata. Seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya, seperti Sang Hyang Kwera dalam menata kesejahteraan di Kahyangan. Tipologi yang keenam adalah Nawa Panca Dasa Pramiteng Prabu. Dalam Lontar Negara Kertagama, Rakawi Prapanca menuliskan keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Sifat-sifat utama tersebut ada 15 yang kemudian disebut sebagai Panca Dasa Pramiteng Prabu. Bagian-bagiannya antara lain ada Wijayana, ada Mantriwira, Wicaksana Nengnaya, sampai dengan Gineng Pratigina. Tipologi yang ketujuh yaitu Sat Upaya Guna. Dalam Lontar Rajapati Gondala dijelaskan ada 6 upaya yang harus dimiliki oleh seorang raja dalam memimpin negara. Ke-6 upaya tersebut disebut dengan Sat Upaya Guna, yaitu ada Siddhi atau kemampuan bersahabat, Wigra atau memecahkan setiap persoalan, Wibawa atau menjaga kewibawaan, Winarya cakap dalam memimpin, Dascarya mampu menghadapi lawan yang kuat, dan Stana menjaga hubungan baik. Dalam lontar yang sama disebutkan pula ada 10 macam orang yang bisa dijadikan sahabat oleh raja. Ke-10 macam tersebut
ke-10 macam orang dengan syarat-syarat sebagai berikut yang bisa menjadi sahabat seorang raja adalah harus mempunyai sifat satya, Arya, Dharma, Asurya, Mantri, Salyatawan, Bali, Kaparamartan, Kadiran, dan Guna. Anak-anak nanti bisa dilihat sendiri ya di videonya. Tipologi yang ke-8 yaitu Panca Satya. Selain upaya, sifat, dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, satu lagi landasan bagi pemimpin Hindu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari ada 5. Landasan yang disebut dengan Panca Satya. Bagian-bagiannya adalah Satya Hridaya atau jujur terhadap diri sendiri, Satya Wacana atau jujur dalam perkataan, Satya Samaya atau setia pada janji, Satya Mitra yaitu setia pada sahabat, dan Satya Laksana atau jujur dalam perbuatan. Contoh kepemimpinan yang baik, kita akan melihat pada cerita kepemimpinan Yudhistira. Contoh kepemimpinan yang baik ada pada cerita kepemimpinan Yudhistira. Nah, diceritakan pada suatu hari Pandu mengutarakan niatnya ingin memiliki anak. Kunti yang menguasai mantra Aditya Hridaya segera mewujudkan keinginan suaminya itu. Kalau kalian tahu bahwa mungkin ada anak-anak yang sudah pernah membaca atau mendengarkan cerita tentang Mahabharata ini, Pandu itu mendapatkan kutukan dari petapa. Jadi ceritanya panjang sih ya anak-anak. Jadi intinya adalah Pandu dikutuk jika dia berhubungan dengan wanita, maka Pandu akan meninggal. Oleh karena itulah Pandu selalu mendapatkan anak dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, mantra Aditya Hridaya ini adalah ilmu pemanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dengan menggunakan mantra itu, Kunti berhasil mendatangkan Dewa Dharma dan mendapatkan anugerah putra darinya tanpa melalui persetubuhan, yang mereka beri nama Yudhistira. Dengan demikian, Yudhistira menjadi putra sulung Pandu sebagai hasil pemberian Dharma, yaitu Dewa Keadilan dan Kebijaksanaan. Sifat Dharma itulah yang kemudian diwarisi oleh Yudhistira sepanjang hidupnya. Yudhistira alias Dharmawangsa merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Ia merupakan putra tertua di antara 5 Pandawa, para putra Pandu. Nama Yudhistira dalam bahasa Sanskerta bermakna Raja Dharma, karena ia selalu berusaha menegakkan Dharma sepanjang hidupnya. 8 nama Yudhistira atau julukan yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Ada Ajatasatru, artinya tidak memiliki musuh. Bharata ialah keturunan Maharaja Bharata. Dharmawangsa atau Dharma Putra, yaitu keturunan Dewa Dharma. Kuru Mukhya, yaitu pemuka bangsa Kuru. Kuru Nandana atau kesayangan dinasti Kuru. Kurupati atau raja dinasti Kuru. Pandawa atau putra Pandu. Partha atau putra Prita atau Kunti. Selain 8 julukan atau nama Yudhistira, ada 4 nama julukan lain antara lain Punta Dewa atau derajat keluhurannya setara dengan para dewa, Yudhistira atau pandai memerangi nafsu pribadi, Guna Talikrama atau pandai bertutur bahasa, dan Samiyaji artinya menghormati orang lain bagai diri sendiri. Kalau dilihat dari sifatnya Yudhistira, bisa kita ketahui bersama bahwa Yudhistira ini merupakan seorang pemimpin yang sangat-sangat baik. Karena Yudhistira selalu berada di jalan Dharma dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, anak-anak, tadi cerita kepemimpinan Yudhistira itu merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang baik ya. Kalau pada masa sekarang mungkin anak-anak bisa lebih banyak melihat
tipologi-tipologi kepemimpinan karena sudah banyak mengalami pergantian presiden, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini materinya cukup sekian, tapi anak-anak dapat mengerjakan tugas pada link yang akan Ibu share di deskripsi YouTube. Jadi anak-anak silakan mengerjakan tugasnya dengan melihat link yang Ibu cantumkan di deskripsi video kepemimpinan ini ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian anak-anak. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Jangan pernah lelah karena kalian yang bisa memimpin diri kalian sendiri. Baik anak-anak, akhir kata kita tutup dengan doa. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih.